Cek, cek. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih di podcast pertama aku, Yunita. Oke, kali ini aku mau membahas tentang semoga teman-teman suka ya. Aku akan memberikan info tentang sedikit aja sih, karena aku rasa juga teman-teman udah banyak yang ngerti ya. Gimana sih cara kita untuk menjaga tubuh kita selain sehat fisik, tetapi juga bisa sehat mental menghadapi era new normal. Nah, mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya, sekarang kita udah masuk new normal. Rasanya sangat nyesek banget lah ya, ngerti lah kita new normal, tapi kita tetap kemana-mana pun kita harus sesuai dengan protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian menghindari interaksi yang terlalu berlebihan, tetap nggak bisa berkumpul dengan banyak orang. Jadi meskipun new normal, perasaan kita pun tetap sama, khawatir. Karena dengan kita melihat ya, sekarang semakin hari tuh semakin banyak banget orang yang positif virus. Dan kita nggak ngerti kan semuanya ini kapan selesainya. Mungkin teman-teman merasa bahwa tahun 2020 adalah tahun yang paling nyesek ya. Aku juga kayak gitu. Tapi kita nggak boleh dong terus-menerus jatuh dalam lembah yang sama. Kita harus bisa tetap semangat, produktif, melakukan hal-hal yang kita sukai. Jangan sampai kita tenggelam oleh arus. Nah teman-teman, gini nih, aku mau masuk dulu di apa sih new normal itu, supaya kita tuh pembahasannya biar enjoy gitu ya. Jadi dari beberapa yang aku baca tulisan dari tirto.id yang mengutip ya pernyataan dari Bapak Ahmad Yuryanto selaku juru bicara Presiden mengenai penanganan COVID. Nah, beliau itu mengatakan masyarakat itu harus menjaga produktivitas di tengah pandemik virus corona COVID-19 ya, dengan tatanan baru yang disebut new normal. Nah, karena untuk menjaga produktivitas nih, Bapak Yuri, pada akhirnya semua pemerintah menetapkan new normal ini. Menurut beliau, tatanan baru ini perlu ada sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definit dengan standar internasional untuk pengobatan virus COVID-19. Para ahli masih bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin. Nah, alasan kenapa sih kita harus masuk new normal? Karena emang sampai saat ini kita belum bisa menemukan vaksin, dan vaksinnya itu juga masih susah banget dibuatnya. Semua orang di seluruh negara masih berusaha untuk membuat vaksin itu. Nah, jadi ya karena adanya new normal ya itu alasannya. Sebenarnya banyak juga sih alasannya juga. Nah, selain itu gini teman-teman, new normal kita juga harus bisa menjaga kesehatan kita, mulai dari tidur yang cukup, pola tidur yang baik, kemudian makan makanan yang sehat lah, buah, sayur, ya nggak perlu yang mahal-mahal lah ya, pepaya, pisang, makanan orang standar, apalagi anak kos-kosan ya kan. Jadi nggak usah yang mahal-mahal, yang penting buahnya itu sehat. Jadi kayak gitu. Yang penting kita bisa menjaga tubuh kita supaya terhindar dari penyakit. Karena kalau kita sakit, kasihan juga lah ya orang yang sayang-sayang sama kita. Nah, oke. Ini para medis juga itu mengatakan ya guys, ternyata nggak hanya kesehatan fisik yang harus dijaga, tapi juga ada yang namanya kesehatan mental. Nah, para medis itu mengatakan ya, dilansir dari tempo.co mengatakan bahwa sebagian besar orang mengalami kesedihan itu karena kehilangan dan kecemasan. Kecemasan itu diakibatkan karena dia melihat orang yang disayanginya sakit. Nah, orang-orang itu juga akan merasa tertekan dan melanjutkan dengan menunjukkan tanda-tanda PTSD sama pandemi. Nah, PTSD itu adalah Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma, adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa tips nih buat kalian bisa jaga kesehatan mental. Yang pertama, 1, katakan pada diri sendiri sesuatu yang positif. Bener banget nih. Kemudian yang kedua ada bersyukur. Nah, harus banyak-banyak bersyukur nih kalian. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada satu hal. Nah, yang punya banyak gebetan, fokus aja sama satu, gak usah yang lain-lain aja. Yang keempat itu ada olahraga.
Terus yang kelima, kualitas tidur yang baik, dan yang terakhir pola makan yang sehat. Nah itu teman-teman, jadi mohon dicermati ya, semoga bermanfaat. Sekian podcast dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.